Episode 22 Mushoku Tensei itu bener-bener mengguncang aku. Dan mungkin setelah episode ini tayang, banyak yang bakal luluh hatinya dan berhenti ngata-ngatain Mushoku Tensei. Tapi sayangnya aku bukan orang yang gampang luluh, jadi ayo kita kata-katain Mushoku Tensei episode 22. Ya to be fair, emang sebenarnya bagus, tapi sebenarnya ada aja kurangnya di anime ini. Jadi Baraya Wibu Denial sekalian, ayo kita bahas apa yang kurang dan hilang dari Mushoku Tensei episode 22 ini. Jujur, sebenarnya aku sedikit kecewa dengan episode 22 ini. Jadi, ya kita bahas aja meskipun ada spoiler-spoilernya sedikit. Kita sama-sama tahu kalau di episode ini, Paul atau bapaknya Rudeus itu mati karena dia menyelamatkan anaknya. Tapi sayangnya, menurutku kematiannya itu rada kayak kurang gitu. Kurang mengenaskan, kurang ya rada gantung gitulah. Aku sendiri mikir, waktu ngelihat badan bapaknya Rudeus kebelah kayak, hah? Aku sekilas itu ngerasa kayak, lah gini doang nih akhirnya Paul. Gimana gitu dengan cerita kedekatannya dengan Rudy atau dengan keluarganya yang lain, itu mana gitu. Nggak ada perspektif dari Paul itu sendiri. Ada satu scene yang kelihatannya kayak seolah-olah Paul itu mau ngasih pesan terakhirnya gitu. Tapi sayangnya dia nggak bisa dan malah nggak bersuara apa-apa. Dan menurutku ini adalah bagian yang paling menjengkelkan di episode 22 ini. Karena kayak kasihan gitu, ikatannya Paul sama keluarganya, sama Rudy itu kayak nggak ada harganya gitu. Kalau misalnya kau merasakan hal yang sama kayak aku, ngerasakan ada yang kurang dari kematiannya Paul, ya emang karena Mushoku Tensei ini ada kurangnya, ada bagian yang hilang. Dan bagian yang hilang itu ada di CD drama. Menurutku, dialog ini cukup esensial dan mungkin dialog ini bisa masuk ke flashbacknya Paul sama keluarganya. Di saat kematiannya, kurang lebih Paul itu ngomong kayak gini. Penglihatanku gelap, aku gak bisa bernafas, aku gak bisa ngomong. Apakah aku mati? Aku cuma mau memastikan keadaan Zenith. Dia masih hidup atau enggak? Norn dan Aisyah gimana? Aku mau ketemu dengan mereka. Apakah mereka sekolah dengan baik? Gimana dengan ekspresi Lilia nanti ketika dia tahu kalau aku sudah mati? Apakah dia bakal menangis? Aku punya banyak penyesalan. Aku nggak mau mati. Masih banyak yang mau kulakukan. Tapi ya sudahlah. Yang penting bukan Rudy yang mati. Aku mengingatkan ke kau, bahasa Jepangku itu sangat-sangat tidak jago. Dan ketika aku ngedengar dialog itu, aku ngerasa sedih dan aku nangis. Dari dialog itu, yang kutangkap adalah Paul ini benar-benar menyayangi keluarganya. Meskipun dia pernah ngomong ke Rudy, selamatkan mamamu meskipun dia harus mati, dia tetap nggak rela kalau Rudy itu kenapa-kenapa. Itu kenapa dia memilih untuk menyelamatkan Rudy dan mengorbankan nyawanya. Menurutku sendiri, episode 22 ini sebenarnya udah deep banget men secara direksi. Kayak misalnya ekspresi Paul yang menggambarkan emosinya dia yang buru-buru mau menyelamatkan Zenith. Salah satu bagian kesukaanku ada di bagian ketika kamera dari belakang Rudeus itu berpindah ke arah bapaknya. Awalnya, kamera itu fokus ke arah Rudeus dan fokusnya pindah perlahan-lahan ke mayat bapaknya. Ekspresi shock Rudeus dan pengambilan angle kamera dari samping itu kayak menunjukkan ketidakberdayaan Rudeus setelah melihat pengorbanan bapaknya. Itu direksinya menurutku powerful sih, menurutku emang udah cukup bagus gitu. Dan fakta bahwa dia nggak memperlihatkan Rudeus nangis pun itu bikin aku merasa ini anime cukup realistis dan emang logis gitu. Karena pada saat itu Rudeus emang dalam keadaan shock. Tanpa dialog akhirnya Paul yang ku bacain sebelumnya, episode ini menurutku udah cukup bagus dan deep secara direksi. Direksinya cukup powerful lah. Tapi mungkin kalau misalnya dialognya Paul itu dimasukkan itu bakal oke juga. Tapi yang nggak tahu, ini tapi udah cukup oke lah. Untuk musim ini, menurutku Mushoku Tensei itu memasak dan penontonnya itu makan kenyang karena animasi bagus. Yang bisa ku highlight di sini adalah kerjaannya Kyukawa yang menurutku punya visualisasi yang cukup menarik. Bagaimana cara dia menggambarkan orang lagi lari kenceng banget dan punya tebasan senjata yang kerasa kuat, itu menurutku impactful banget. Adegan Paul waktu motong naga itu menurutku memuaskan banget untuk dilihat. Kayak sebelum dia motong tuh ada resistensinya, tapi waktu setelah dipotong, energi dari potongannya itu kerasa gitu, ikut lepas. Jadi kesimpulannya apa nih bang? Ya kesimpulannya itu sederhana. Episode 22 Mushoku Tensei itu bagus. Aku sendiri nggak tahu lah ya, apakah dengan menambahkan dialog Paul itu jadi bagus atau enggak. Ya itu keputusan direktornya, tapi menurutku akan lebih bagus kalau dimasukkan dialognya Paul tadi. Karena menurutku agak sayang kalau nggak dimasukin. Soalnya kelihatan kayak, oh ya udah gitu. Tapi ketika nggak dimasukin, aku bisa ngelihat gimana ekspresi Rudeus yang lagi hancur banget, yang lagi ada di bawah banget. Jadi aku masih bingung nih antara mementingkan Paul atau ngelihat seberapa jatuhnya Rudeus. Jadi, nah ini pilihannya sutradara nih. Tapi kalau aku ngerasa mending diceritain tuh gimana ikatannya Paul sama temen-temennya dan keluarganya, bahkan Rudeus. Aku nggak bilang dan nggak pernah bilang kalau episode ini tuh jelek, karena direksi episode ini menurutku ya udah oke banget. Jadi rasanya agak aneh gitu ketika ada orang yang bilang anime Mushoku Tensei itu burik. Matanya yang burik anjir. Kalau misalnya ada yang bilang Mushoku itu cuma modal CBL doang, aku ngerasa dia itu adalah orang dongo gitu. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi dengan dia, mungkin kebanyakan makan tidak sehat atau mungkin gizinya tidak terpenuhi gitu. Sampai-sampai dia nggak bisa mencerna apa yang ada di dalam satu cerita gitu. Agak aneh kalau dipikir-pikir. Di antara banyaknya yang bagus-bagus, yang di highlight cuma CBL-nya doang gitu. Kayak
Masa lalunya sih ya masa lalu gitu. Ya masa sekarangnya dia sebagai Rudeus ya udah itu yang diperhatiin. Ngapain tiba-tiba bawa-bawa dia masa lalu gitu kan, aneh ya. Kebanyakan ngebait. Kenapa suka ngelihat HP bergetar terus ditaruh di kotak. Tapi ya udahlah ya, itu aja dulu. Aku admin Yami, dewa anime kesayangan kalian. Stay clean and sound. Saranku ya, nonton Mushoku Tensei itu bener-bener ditonton gitu. Jangan cuma dilihat CBL-nya doang gitu. Kalau mau lihat CBL, masih banyak anime lain sih sebenarnya. Kenapa Mushoku Tensei? Emang ada fan service-nya. Dan emang pada zaman itu lagi meta tuh yang kayak gitu. Lihat Sword Art Online. Apalagi ya? Banyak sih dulu like novel yang rada CBL gitu di zamannya, dan emang lagi meta gitu. Ya mau gimana lagi lah ya. Anime like novel lama diadaptasi ke anime sekarang. Tapi kalau ada yang benci Konosuba, menurutku agak aneh sih. Itu ininya mereng banget.